Sebenarnya itu nggak menyentuh sama sekali, itu kayak trauma yang susah buat diungkapin ya, karena kan ya gimana ya Mbak, ini rumah tangga bukan pacaran, bukan PDKT, ini rumah tangga saya secara agama, secara hukum. Jadi aku bukannya kayak terharu atau sedih atau gimana sih, lebih ke kok sampai sini ya gitu. Kok cuman saya doang ya yang ngomong ya gitu. Kok nggak ada pembelaan, kok nggak ada permintaan, kok nggak ada itikat, gimana itu gitu. Jadi dari saya nangis, sedih, kecewa dan berharap sampai ke titik dimana saya menangis, marah, merasa disampahi, dan ya udah, harapan itu memang udah nggak ada. Let's be real aja gitu. Jadi kalau tidak ada itikat baik dari kamu, saya pun juga udah. Kita kan sidang kemarin pertama udah jalan kan, jadi ya kita lihat aja ke depannya gitu. Terakhir saya menutup komunikasi karena saya bilang saya sudah tidak mau diperlakukan seperti ini, fisik maupun verbal. Gitu. Kalau keluarga aku nggak ada yang mau ikut campur kecuali support material. Kalau untuk keputusan-keputusan kayak datang ke acara TV, ngobrolin ini itu, semua itu keputusan tunggal ada di aku. Tapi kalau untuk mereka sih aku nggak tahu sih. Aduh, ini 7 bulanan aja ya bingung siapa yang nyiram ya kan? Kan pengennya kan ada tuh foto yang kayak gitu, tapi ya sudahlah, ada beberapa hal mungkin aku tidak seberuntung mereka. Yang bikin kuat aku sampai hari ini adalah ini anaknya dia, bukan anak orang lain gitu. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya kamu nengok ke belakang ya, kita gambarin misalnya 2 tahun lagi gitu, ketika kamu nengok ke belakang, kita, saya dan Antonio Abbas namanya, kemungkinan besar mungkin ada takdirnya kali ya, tapi nggak tahu, lihat nanti. Ini kan masih berpikir-pikir. Mungkin aku sama anakku udah bahagia, dan kalau kamu baru nyadar ya sudah terlambat. Itu doang, nggak ada doain jelek-jelek kan? Nggak lah. Kan selama aku hamil pun aku tidur kakak maaf. Jangan nangis lagi dong. Kayaknya aku jualan tangisanku lebih ini ya, lebih didapat kamera ini nih. Nggak takut. Apa yang menguatkan dirimu sih Mbak? Maksudnya mau bertahan dan mempertahankan anak sendiri? Kemarin sebelum sidang atau setelah saat ini, apa yang bikin dirimu mau mempertahankan ini semua sendiri gitu? Maksudnya aku liburin. Oh enggak, bukan, maksudnya gimana, maksudnya tough dengan kondisi seperti ini kan, lagi hamil gitu. Maksud itu apa yang bikin Mbak bertahan tuh apa? Memori bahwa suami saya dulu nggak gitu. Biar nanti kikis sendiri kan, dengan ini kan masih 3 bulan, kan memori-memori indahnya masih ada. Let me keep it gitu, buat kalau malam-malam mau tidur. Jadi pikiran positif, yang ku inget yang baiknya aja dulu, yang jeleknya nanti. Kalau bisa nggak usah ingat sama sekali. Ada penyesalan nggak? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Tapi Mau dia bilang dia nyesel kayak saya musibah kayak terserah, nggak apa-apa. Kalau saya nggak nyesel, saya sampai sekarang bilang saya cinta, pintu maaf terbuka. Tapi kalau diperlakukannya kayak gitu terus, enggak deh Mbak, saya berani taruhan ya. Kalau misalkan saya taruh di sini, saya buka, ini ada berapa cowok nih? Pasti kalian nih rata-rata cowok bakal ngomong gini, wah itu gila sih. Maksudnya seperti apa mungkin dari Wah itu gila sih, kan pria punya standar kenakalan masing-masing ya. Ya kan, ya nggak tahu, kalau ku kasih lihat nanti kalian wah gitu. Tapi ini mau jawaban jujur apa mau jawaban apa? jujur. Mau jawaban jujur. Ya, kasih tahu. Ditanyanya hanya gini, Nafs, apa kabar? Utun sehat. Celah-celahnya udah datang. Nafs, apa kabar? Kamu sehat? Utun sehat. Utun itu panggilan Sunda ya? Iya. Untuk anak bayi yang belum lahir, jabang bayi yang belum lahir. Gitu aja. Kalau untuk Nafs, gimana darahnya atau perkembangannya? Lalu Mbak.
Kalau untuk nanyain ngidamnya, peralatannya, persiapannya, boxnya, rumah sakitnya, darahnya, pengembangannya, ininya, 7 bulannya gimana nanti, setelah cerai gimana nanti, itu enggak. Hanya sekedar naf, sehat, utun, sehat, oke, ke poin perceraian. Kalau untuk anak enggak ada. Sama sekali. Mungkin aku ngerasa mungkin omongan dia bener kali. Saya bukan yang terbaik buat dia. Saya membawa sial. Kita nikah di waktu yang salah atau apa itu, aku sempat pikiran gitu juga. Tapi at the end, aku ngebandingin dengan beberapa pasangan yang malah lebih kuat hubungannya saat pandemi gitu. Itu tidak dijadikan excuse, bahkan mereka bersyukur dapat ngomongan. Cuman ya udahlah, kalau dia berpikiran saya seperti itu ya itu malah jadi tangisan kayak oh oke, itu cara pandangmu ke saya begitu. Makanya saya sedih. Tapi kalau untuk nguatinnya, indah-indahnya ya 3 hari itu sih, 3 hari sebulan 3 bulan itu. Kalau untuk soal tuntutan ya, jadi gini, saya tidak mau seperti cewek-cewek yang kebanyakan lebih mengikhlaskan pendiriannya hanya karena untuk udah nggak mau ribet, yang penting anak sama aku. Rata-rata kan perempuan berpikir seperti itu. Nah kalau aku pribadi, aku menegaskan aku tidak akan berperilaku sama dengan mereka yang dipukulin diem aja, bahkan ngurusin cerai sendiri, ngurusin anak sendiri, sakit sendiri, aku nggak mau begitu. Jadi ada beberapa tuntutan yang memang Alfat harus hadapi, yaitu kasus KDRT-nya, lalu juga perceraiannya. Gitu. Dan itu saya tidak mau ada kata kesepakatan apapun. Tidak ada kesepakatan di belakang itu. Seperti video yang saya up di story saya, kan dia bilang, saya tidak akan memukuli Nabila lagi. Tanggung jawab dengan itu gitu. Karena pada tanggal 30 Desember terjadi puncaknya itu kan yang sampai saya visum gitu. Untuk nafkah sendiri, saya minta nafkah Ida, Hadona, sama nafkah anak. Tapi saya nggak mau anak saya aktennya ada nama dia. Karena selama saya hamil cuman 110.000 yang keluar. Ditambah 3.300.000 itu pun harus berantem dulu. Sama ada produk susu harga 49.000. Jadi menurut saya pikir dulu untuk nama dia ada di akta anak saya. Saya pernah dilemparin sepatu. Ini posisinya gini ya, ini di Villa Bali. Ada acara lah sama teman-teman. Ada saksinya 2 orang pasangan suami istri yang ngedengar bunyi kayak buk 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 gitu. Oh itu harus saya mbak. Saya dilemparin sepatu, make up, kamera, sepatu naikin berat loh mbak. Ke bagian saya. Tujuannya ya saya ke situ gitu. Jadi saya cuma ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Di situ saya bilang sama dia, kayaknya nanti suatu saat nanti saya akan capek dengan kelakuan kamu deh. Mending kamu hati-hati. Saya bilang gitu. Nah, keluarganya mempertanyakan kenapa Nabila setiap berantem selalu merekam. Mbak, aku kan kuliah tinggi-tinggi nih. Kan kalau KDRT itu kan salah satu penanggulangannya adalah merekam, mempersiapkan baju dan koper, mempersiapkan uang dadakan, kan itu ada. Karena kan kita nggak mungkin juga langsung dikit-dikit berantem ke rumah. Nggak gitu dong ritmenya, tahanin dulu. Tanggapan pihak laki-laki, keluarga laki-laki melihat Mbak yang lagi hamil gini apa? Ada mungkin solusi atau gimana? Dengan kayak begini pun Mbak ada lihat dia merespon yang baik nggak? Itikat baik, dia tahu rumah saya, dia tahu alamat saya, dia tahu tempat tinggal saya, dia tahu saya mengisi di mana, dia tahu teman saya, dia tahu. Ya hilang Mbak. Keluarganya? Keluarga si laki-laki? Emang saya nikah nggak? Keluarganya, emang keluarga saya sama keluarga dia nggak ketemu kan ketemu. Iya. Maunya apa? Maunya keluarganya didatengin. Enggak, maksudnya tanggapan dari keluarganya si laki-laki gimana ngelihat? Apakah tetap membela si Membela. anak? Membela anaknya. Wajar sih kan keluarga. Apaan sih mas orang dia ngomong kayak gini? Kamu lahiran kapan? Ah tuh kan,
Si Mas bisa banget nih. Ih, jahat ah. Timbuk itu. Jangan sampai situ dong. Dia jahat, saya Kasihan bayar. tau. Kalau dia Iya, ini baik. saya. Kalau gua antara jahat dan baik nih. Kan pasti lahir. Dilaporin nggak sih Mbak? Kan Mbak dapat perlakuan yang gak enak nih, maksudnya sampai kekerasan yang parah. Iya, aku trauma secara psikis, secara verbal juga. Sudah minta bantuan dengan beberapa bukti, karena ada beberapa telepon juga yang aku buat ke Komnas HAM. Oke. Komnas Perempuan ya kalau nggak salah. Ada beberapa telepon yang selama pernikahan tuh aku buat gitu, dan itu ya nanti bisa ya di sidang kan, sidang terbuka tertutup ya udahlah, biar saya dan dia yang tahu. Kan masih ada berapa bulan lagi kan? Media. Makanya saya bilang kalau saya taruh nih handphone saya di sini, saya buka, udah lama sih. Saya aja nggak percaya ini asli. Tapi waktu sebelum menikah sudah kelihatan nggak sih Mbak? Maksudnya kan Dia udah kelihatan gelagat pemukulan itu ada gitu. Orangnya keras atau gimana udah kelihatan? Iya, tapi aku memaklumi sih karena jatuhnya aku pikir posesif. Tapi karena kamu sekarang sudah mulai semakin menjadi-jadi, ya kan? Aku juga udah nggak terlalu naruh hati ke kamu. Saya sudah merelakan, mengikhlaskan, dan sadar diri bahwa pernikahan kita juga sudah tidak akan lanjut. Jadi, Alfa kalau mau ngechat saya, mending yang baik-baik aja. Karena saya lagi mengandung anak kamu. Kalau kamu punya jahat, ya kan? Ya, Ada orang ketiga juga nggak sih Mbak? ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena nothing serious. Gini, saya salah nggak sih? Katanya saya pansos sama suami sendiri. Tapi kok saya bonyok, Mas? Itu masalahnya. Kok kalau misalnya saya pansos, kok saya harus jadi janda? Mahal banget harga yang saya harus bayar untuk dapat ini. Kok saya harus hamil dulu terus diceraikan? Saya lagi yang ngurus. Gak datang lagi sidang. Itu kayak itu jenis pansos zaman sekarang ya. Kalau sekarang saya udah ikhlas, jadi apapun yang dia lakuin, apapun yang dia tantangin, saya terima. Iya. Dan dia juga harus terima konsekuensinya. Nggak ada kata kesepakatan tidak akan pernah